udah lama saya nggak ngajar. Kalau nggak salah cuma sekali saya ngajar aljabar linear 2009 ya, atau 2008 akhir misalnya. Saya cari-cari gitunya materinya, ya nggak tahu terselip sehingga materi yang saya buat ini baru satu dan sepertinya belum lengkap, ya. Tapi kita diskusi dulu untuk memulai linear aljabar, ya. Agendanya belum saya buat untuk satu semester, tapi kalau nggak salah ada di agendanya dia. Oh, khusus untuk linear equation ini, ya. Yang pertama itu adalah linear equation, ya, materinya apa? Tapi mungkin yang itu bisa saya kopikan untuk silabus. Jadi ini adalah silabusnya dari week 1. Kita belajar linear equation, matrix, determinan, vector space, inner product space, linear transformation, wrap up untuk materi midterm, coordinate system, dimension vector space, eigenvalue, eigenvector, dan kemudian eigenvector dan linear transformation, orthogonal projection. Ini tentatif ya, kemungkinan bisa berubah, ya. Tapi tidak menyimpang dari itu, ya. Kemudian wrap up nah yang untuk linear equation ini agendanya belum saya buat, tapi karena baru saya drop gitu. Yang pertama adalah linear equation, ya, yaitu suatu persamaan linear dengan n parameter yang tidak diketahui, ya, yaitu x1, x2 sampai xn, ya, adalah suatu persamaan dari bentuk yaitu A1 x1 dan A2 plus A2 x2 sampai ke A sub n x sub n sama dengan b, di mana A sub 1, A sub 2 sampai A sub n dan b itu adalah merupakan nilai yang diberikan untuk bilangan real, ya. Sebagai contoh, jika x dan y, ya, mewakili x1 dan x2, ya, maka persamaan linearnya adalah 2x plus 3y sama dengan 6, menjelaskan bahwa garis ini adalah memotong pada titik 3,0 dan 0,2. Anda bisa buktikan pada saat x-nya sama dengan 3, maka 2 kali 3 dan y-nya sama dengan 0, ya, maka 3 kali 2, 6, ditambah 3 kali 0, 0, ya, sama dengan 6. Nah, kalau x-nya 0, ya, maka y-nya 2, maka 2 kali 0, 0, plus 3 kali 2, 6, sama dengan 6. Ya. Jadi, titik 3,0 dan 0,2 itu adalah betul suatu titik yang memotong garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, nantinya kita diketahui titik-titik perpotongan, kemudian kita suruh mencari, yaitu nilai-nilai
X1, X2 dan seterusnya, ya, sehingga persamaannya menjadi parameter A1, A2 sampai ke AN, ya. Ya. Hal yang sama jika persamaannya adalah terdiri dari 3 parameter unknown, ya. Jadi X1, X2 sampai Xn itu adalah n parameter yang tidak diketahui. Nah, sekarang kalau X, Y dan Z sama aja, bahwa n-nya itu sama dengan 3, ya. Biasanya menghitungnya dari 0, ya. Menggantikan X, Y, dan Z, menggantikan X1, X2, dan X3. Ya, itu adalah suatu persamaan linear dari suatu 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 12. Ya. Dan itu melalui suatu titik, ya, dari koordinat, ya, X sama dengan 6, Y2, D0, dan Z0. Kalau kita masukkan, ya, X-nya sama dengan 6, maka 2 kali 6, 12. Y-nya 0, 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Ya, maka 12 sama dengan 12. Ya, dan seterusnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Ya. Demikian juga kalau Z-nya 3 dan X dan Y-nya 0. Merupakan titik potong dari persamaan garis 2X, 3Y, plus 4Z sama dengan 12. Nah, suatu sistem dengan persamaan sebanyak M linear yang dari parameter N yang tidak diketahui, X1 sampai Xn, adalah bentuk suatu family dari persamaan linear. Contoh, A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 sampai A1N X sub N sama dengan B1. Nah, misalnya berikutnya, pada baris kedua, yaitu A21 X1 plus A22 X2 plus sampai ke A2N sampai Xn sama dengan B2 dan seterusnya sampai dengan A-nya itu baris yang ke M. Kita berharap, ya, untuk menentukan, ya, jika suatu sistem mempunyai solusi, ya, sehingga kita dapat mencari nilai tersebut jika nilai-nilainya ada untuk X1, X2 sampai Xn yang memenuhi syarat untuk masing-masing persamaan secara bersamaan. Kita boleh katakan bahwa sistem ini adalah konsisten jika dia mempunyai solution, ya, seperti tadi, ya, perpotongannya itu. Kita masukkan, kita plak-plak-plakan, gitu, sama. Nah, apabila tidak, sistem tersebut adalah disebut sebagai sistem inconsistent atau tidak konsisten. Ya. Catatan bahwa sistem di atas dapat dituliskan secara rapi, ya, consistently, ya, sebagai penjumlahan. Jadi untuk E sub IJ kali X J sama dengan B sub I, ya, di mana Y-nya itu dari 1 sampai ke N itu adalah berarti jumlah kolomnya. Nah, kemudian jumlah persamaannya itu jumlah barisnya, yaitu adalah I dari 1 sampai dengan M. Nanti kalau dibuatkan dalam metrik, maka ukurannya adalah metrik M dikalikan N. Nah, ini adalah contoh linear equation, ya. Kalau koefisien A1 1 sampai A1N, lanjut terus sampai A sub M1 sampai A sub M N, ya, maka dikatakan ini adalah merupakan suatu koefisien matrik dari suatu sistem, dari di mana matriknya, ya, itu kalau dimasukkan, ya, kalau kita sering
di kalkulus ya, tapi ini ya linear aljabar. Harusnya dapat di LCA nanti di kebanyakan di rangkaian mana ya, di second order, order 2 ya, second order, first order dan second order. Nah, sedangkan kalau kita masukkan nilai dari tadi A1X1 plus A2 atau X plus Y plus Z sama dengan B, ya, nilai konstan yang B, ya, itu akan berubah menjadi matrik yang berukuran M kali N plus 1, ya. Dan ini yang disebut sebagai augmented matrix dari satu sistem, ya, mengikut sertakan masing-masing persamaan nilainya berapa, yaitu persamaan pertama nilainya B1, persamaan kedua nilai B2, dan seterusnya sampai nilai persamaan ke M, ya, nilainya adalah B sub N. Iya, itu. Nah, sekarang contoh, selesaikan persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau kita lihat, ya, persamaan ini adalah sama dengan 2X sama dengan 6 min 3Y. Sehingga X sama dengan 3 min 3 per 2Y. Di mana Y adalah sembarang, ya, sehingga secara keseluruhan itu adalah mempunyai banyak solution. Misalkan dari Y-nya sama dengan dari min 2, maka X-nya ketemu. Sampai ke min 1, 0 ketemu. Dan bagaimana kalau positif? Ya, Y-nya sama dengan 1, sama aja, sama dengan 2, dan seterusnya. Ya. Maka dikatakan bahwa persamaan ini adalah mempunyai solusi yang tak terhingga banyaknya. Contoh yang kedua, ada dua persamaan, X plus Y plus Z sama dengan 1, X min Y plus Z sama dengan 0, ya, maka apabila dikurangkan persamaan kedua dari persamaan pertama, ya, maka akan hilang, yaitu X dan Z, ya, sehingga 2Y sama dengan 1, ya, maka Y sama dengan setengah. Ya. Oke, maka kita masukkan di persamaan pertama, ya, X-nya itu akan sama dengan pakai yang kedua, ya, persamaan kedua, yaitu X min Y dipindahkan ke kanan menjadi plus Y, ya, Z-nya jadi negatif. Y min Z, di mana kita tahu Y tadi adalah setengah. Nah, masih dikatakan di sini ada parameter Z yang kita tidak tahu, ya, dan itu sembarang. Seperti pada contoh yang pertama, persamaan ini juga mempunyai solusi tak terhingga, ya, karena akan tergantung dari Z yang kita tidak tahu, ya, bisa kecil bisa rendah, ya, dari minus tak terhingga sampai ke tak terhingga. Nah, contoh yang ketiga, ini agak sulit, ya, diketahui persamaan polinomial, yaitu adalah bentuknya adalah Y sama dengan A0, A1 kali X, A2 kali X kuadrat, plus A3 kali X pangkat 3, yang melalui titik-titik, yaitu adalah X min 3, ada yang mau sign ini? Kayaknya saya udah. Ya, Mas Hadi? Ada yang mau ditanyakan? Mas Hadi Lukman? Nggak ada? Maaf, pencet, Pak. Pencet, oke. Ya.
saya mencoba menyelesaikan ya ini ya, maka kita masukkan satu-satu, maka ada 4 persamaan ini. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan min 3 ya, dan Y-nya sama dengan min 2 ya, maka di sini ya A0 ya, kemudian min 3 A1 sorry, terus kemudian min 3 kuadrat berarti 9, jadi plus 9A2, kemudian karena ganjil ya, maka min 3 akan menjadi min 27 A pangkat 3 sama dengan min 2 dan seterusnya ya. Kalau dimasukkan di sini X-nya min 1 ya, X-nya min 1 berarti A0 min A1 plus A2 min A3 ya. Karena X-nya di sini adalah 1 min 1 ya. Begitu pangkatnya genap maka dia akan positif, pangkatnya ganjil maka dia akan negatif ya. Nah, persamaan ini langsung bisa mendapatkan komponen A1, A0, A1, A2 dan A3 kalau dimasukkan, maka inilah persamaannya, yaitu 93,0. Dari mana kita dapatkan? Saya udah coba, tapi belum ketemu mungkin ya karena waktunya mepet. Ya, 4 persamaan. Ya, saya coba ini. Ya. Pada titik 3,2 min 3, min 2 ya, maka Y-nya sama dengan min 2, kita kalikan di sini ya, plus A1X menjadi min 3 A1, kemudian A2 X kuadrat min 3 kuadratnya 9 dan pangkat 3-nya adalah min 27A. Nah, pada titik ini ketemulah persamaan ini ya. Kemudian kalau kita kurangkan 1 dikurangkan dengan persamaan 2, maka kita dapatkan ini. 1 dikurangkan 3, kita dapatkan persamaan ini. Ya. Terus kemudian 1 dikurangkan 4. Dengan menggunakan 1 kurang 4, maka apa yang hilang? Ya, yaitu adalah A1-nya hilang. Ya. A1, bentar, sorry. Nah, saya mendapatkan A3 itu adalah min 29,28. Ini salah, ya. Ini coret-coretan saya. Ya, padahal di sini diketemukan ya A3-nya yaitu adalah min 41 per 120. Jauh. Ya, maka kan saya ini jangan diambil dulu. Min-nya sudah oke, ya. Mungkin ada salah di sini yang saya belum sempat meneliti. Kalau saya cobain saya habis waktu. Nah, contoh yang berikutnya adalah suatu polinomial Y sama dengan A0 ya, plus A1X plus A2X kuadrat yang mempunyai grafik yang melalui titik-titik 1,4, 2,2, dan 3,12. Seperti tadi, ya, kalau kita asumsikan A0-nya taruhlah A0A, kemudian A1B, sehingga bisa membedakan dengan jelas A2 itu sama dengan C. Maka kita bisa sederhanakan ya, bila dimasukkan X-nya dengan 1, maka Y-nya sama 4 ya, maka di sini adalah A kemudian kemudian A1 adalah B ya, dengan X-nya 1 maka B ya, kemudian X kuadrat juga 1, 4 sama dengan AB plus C. Nah, pada saat X-nya cuma 2, Y-nya 0. 0 sama dengan A, kemudian B-nya di sini adalah karena 2, maka akan 2B. Nah, karena di sini X kuadrat, maka akan menjadi 4C. Dan seterusnya, nah pada saat X-nya sama 3, Y-nya sama 12. Maka 12 sama dengan lagi tetap A0 atau sama dengan A. Nah, A1 karena di sini adalah atau plus 12, maka 2 mana? Ya, sorry. Ini
oh ya, ini 12, 3, X-nya 3, ya, maka akan 3B, nah, kemudian X kuadrat akan, X-nya 3 akan menjadi 9. Ya. Kalau kita kurangkan, 1 dikurangkan 2, ya, persamaan ini, 1 dikurangi 2, maka yang hilang adalah A, ya, 4 sama dengan min B, ya, min 3C, ya, 3C. Nah, sini 4 sama dengan min B min 3C dan seterusnya. Maka setelah dihilangkan A tinggal B dan C, maka yang ini saya anggap A dan B, ya. Maka A dikurangkan B itu akan menjadi 8 min 2B plus 6C ini, ya. Ntar saya pakai kursor aja nih. Kursor saja. Oke, sorry, pembelasan. Nah, saya dapatkan ini, ya. Jadi A-nya itu ada 24, B-nya adalah minus 28, A itu berarti adalah A0 kan, ya. A0 24, kemudian A satunya adalah min 28. Wah, ini harusnya min 28 ini, ya. Terus C-nya 8. Dari ini adalah bukan plus minus, tapi adalah min 28. Kira-kira itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Capek ya? Tidak ada, Pak. Belum ada? Saya belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Kita masuk ke bidang aksioma, ya, aksiom atau aturan-aturan, atau bisa juga semacam teorema, ya. Penyelesaian suatu sistem itu terdiri dari suatu persamaan linear tunggal itu adalah mudah, ya. Namun demikian, jika kita berhadapan dengan dua atau lebih persamaan yang tadi, ya, ada satu polinomial kemudian memotong terdiri dari X atau A1, A2, A3, ya, sampai A3, oke. Begitu lebih dari A3 itu tidak gampang. Makanya tadi saya belum tidak sama hasilnya. Sehingga it is desirable to have a systematic method, ya. Maka diminta untuk mempunyai metode sistematik dalam menentukan jika sistemnya itu adalah konsisten. Artinya apa? Ada solusinya, ya. Dan sehingga ada solusi akhirnya, ya. Di samping pembatasan kita sendiri, ya, dalam persamaan-persamaan linear yang rasional maupun real koefisiennya, ya, teori kita
akan memberikan lebih banyak kasus-kasus yang umum, ya di mana koefisiennya merupakan suatu medan yang tak tentu, ya, arbitrary fields. Kalau medannya itu adalah, atau ya saya harus tidak terjemahan secara literal di sini, ya field di sini adalah kalau F adalah merupakan set daripada F di mana proses operation dari penambahan dan pengalian itu adalah memenuhi, ya, aturan-aturan yang sudah lazim, ya, familiar, ya, dari aritmatik rasional. Contoh, ini ada 10 dasar, ya, dalam bidang yang harus kita punyai atau kita miliki, yaitu asosiatif, ya, A plus B dalam kurung ditambah plus C, ya, maka akan sama dengan A-nya dikeluarkan, kemudian B digandeng, ya, maka A plus B plus C. Untuk semua nilai dari A, B, C yang ada di area pengawasan dia atau di areanya dia. Kemudian nomor 2, dan seterusnya masih mudah untuk dimengerti, ya. Sampai nomor 5, ya. Kalau terdapat elemen yang mempunyai nilai 0 di dalam medan F, ya, atau kelompok F, ya, seperti 0 plus A, maka akan sama dengan A, dan untuk semua nilai A yang ada di dalam medan F tersebut. Ada suatu elemen dalam F yang seperti 1 kali A sama dengan A. Untuk semua nilai yang ada di F itu, ya. Dalam naungan F juga bisa, dalam kelompok F juga bisa, atau yang ada di dalam F, ya. Dan seterusnya sampai 10, ya, tidak banyak mengalami kesulitan, ya, di mana di sini ada yang dimaksud dengan penambahan terbalik, addition inverse, ya, yaitu adalah membalikkan nilai A menjadi nilai A, nilai minus A menjadi A. Apalagi, ya, Mixen 8, 9, 10. Oke, dengan standar definisi seperti A minus B sama dengan A plus min B, dan A dibagi B sama dengan A kali B pangkat minus 1 untuk semua nilai, asalkan B-nya tidak sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka akan tak terhingga. Oke, ini oke, masih bisa dipelajarin, ya. Penyelesaian persamaan linear, ya, kita menunjukkan bahwa bagaimana kita menyelesaikan suatu sistem dari persamaan linear, ya,
pada medan yang tak tentu, ya, atau arbitrary sembarang, ya, maka kita menggunakan dengan algoritma Gauss-Jordan. Algoritma di sini adalah bukan satu software, tapi adalah tahapan, ya, tahapan untuk menyelesaikan, yaitu algoritma Gauss-Jordan. Kedua-duanya adalah mathematician, ya, yang familiar dengan persamaan linear, matrik, dan turunannya. Pertama, kita membutuhkan untuk mendefinisikan beberapa terminologi. Definisi pertama yang disebut dengan bentuk row echelons, ya, suatu metrik yang di dalamnya mempunyai bentuk row echelon atau baris echelon itu hanya jika, ya, A atau pertama, ya, semua elemennya, ya, itu adalah 0. Ya. Jika ada adalah pada baris A at the bottom of the matrix, ya, pada baris bawah dari matrik. Atau jika dua baris yang sukses berurutan dan bukan non-zero, ya, maka dimulai dari baris kedua, ya, dengan menambahkan 0, ya, pada kolom pertama, ya, sebenarnya pada kolom pertama, ya, yaitu yang bergerak dari kiri ke kanan. Jadi sebentar, ya, harapannya Gauss-Jordan ini semua metrik di dalam row echelon terbentuk jika, ya, semuanya 0, ya, kalau memungkinkan, if any, ya, yaitu adalah at the bottom of the matrix yang sampai kepada, ya, jadi pertama kita membuat upper diagonal, ya, dikurangin 0-nya pada kolom pertama, ya, sampai pada kolom yang terakhir. Nah, contoh dalam satu matrik, ya, seperti ini. Ini adalah bukan bentuk row echelon, namun hanya sebagai suatu metrik. Ya. Oh, sorry, ya. Ini adalah bentuk row echelon, ya, yaitu dalam metrik yang bawahnya sama dengan 0, kemudian yang sebelah kanan itu bukan row echelon metrik, ya, karena tidak membentuk diagonal satunya, dengan dilepas yang kolom 1. 0 metrik dari semua ukuran, baik 2x2, satu nggak mungkin karena itu benar-benar metrik, tapi adalah vektor. Maka kalau matriknya semuanya 0, ya, ukurannya berapa aja, 2x2, 3x3, maksudnya 3 baris dan 3 kolom, ya, itu adalah disebut sebagai bentuk row echelon. Nanti bisa lebih jelas lagi kalau Anda baca bukunya atau langsung ke Google tanya, apa sih row echelon, bentuk row echelon itu, ya, yang membentuk dia adalah
satunya itu kayak membentuk diagonal gitu. Ya, untuk ukuran cluster ini dia membentuk diagonal satu-satunya. Definisi yang kedua yaitu adalah operasi dasar baris, ya, baris. Kita lihat, ya, ada 3 tipe dari operasi baris elementary. Ya, yang pertama adalah menukar 2 row, apakah row 1 ditukar dengan row 2. Sebentar, kalau ini adalah RI itu adalah IJ baris, ya, C-nya kolom, ya, maka bisa dirubah baris I dan baris J. Belum itu paham banget, sebentar. Ini ngajar malam ini benar-benar melelahkan lah ya. Mungkin Anda juga lelah, ya. Saya juga lelah. Ya. Tadi di pasar pesan makanan lama banget. Oke, jadi interchange dua row, ya, 2 row. Berarti RI itu row baris pertama bisa ditukar dengan baris J, ya. Jadi misalkan kita punya 3 kali 3 atau 4 kali 4 matrik, baris kedua itu bisa dinaikkan ke baris pertama. Demikian juga sebaliknya, baris pertama bisa ditukar ke baris kedua. Yang kedua adalah dengan mengalihkan baris, ya, dengan bilangan yang bukan 0. Jadi RI menjadi RJ, ya, dikalikan, ya, baris I dengan non-zero T. Ini salah. Ini harus T di sini. Ya. Oke. Ya, seperti ini jadinya. Kemudian menambahkan, ya, menambahkan nilai nilai A ini. Interchange itu beda sama transpose, sir? Beda. Bukan transpose ya? Beda. Kalau transpose itu satu baris, ya, menjadi kolom, ya. Nah, ini baris pertama dipindah menjadi baris kedua menjadi baris pertama, interchange. Iya, harusnya nggak ngaruh ya, tetap sama gitu kan ya? Iya, karena itu intinya untuk dipakai mencari metrik echelon metrik. Oke. Menambahkan multiple of one row to another row, ya. Jadi RJ, jadi baris ke J, ya, itu akan ditambahkan dengan baris yang J-1 atau J+1 dikalikan dengan T, di mana T itu adalah time, ya, penambahan T time dari baris I
ya ke baris C. Nanti mungkin di soal-soal nanti ya. Saya belum sempat mencari ya karena saya tadi perjalanan dari Bandung ke Semarang, rumah saya yang ditempatin adik saya itu ambrol. Itu tadi sebenarnya jam 8 ini kita ketemu sama kontraktor atau yang mengerjakan itu. Cuman saya dikasih bayangan harganya mahal sekali. Jadi memberatkan itu. Di Kintelan, DR Karyadi. Jadi sebetulnya tetangga saya itu nakal, gitu. Nggak tahu tetangga atau tukangnya gitu. Jadi kalau atap saya itu grojok ke depan, nah atap sebelah saya itu temboknya mepet, ya. Bahkan itu satu tembok. Karena apa? Dulu itu sebelah itu rumah bapak sama menantu bapak dijual, gitu. Nah dia ganti genting, terus airnya itu bukan di talangnya dikeluarin, tapi airnya dibuang ke tahunya itu setelah dikasih foto itu. Loh kok adik saya bilang kok banjir ya gitu setelah dia betulin genteng gitu. Ternyata dia nggak dikasih talang. Jadi ada dua tempat, yaitu adalah yang ke arah depan dan ke arah belakang itu dibanjirin air pada saat dia pada saat hujan gitu, lama-lama rapuh, ambrol gitu. Nah, rumah orang tua betul, pepunden lah gitu. Lahir di situ di rumah itu saya pakai dukun beranak saya. Ya, jadi itu sekali gitu. Nah, kemudian tadinya rencana kan saya udah nggak mampu lah, saya udah pensiun dari Telkom dan saya terus teman ngajar gitu aja. Nah, anak saya langsung saya woro-woro sama anak saya, ini kondisinya seperti ini, terus anak saya kebetulan yang di Belanda sedang pulang, akhir Januari ini kembali lagi ke Belanda. Sebenarnya dosen Maranatha, cuman dia nggak tahu tuh bisa postdoktoral bisa sampai 3 tahun gitu. Malah dia ditawarin ngajar di sana. Saya bilang, wah, saya suruh udah kamu nanti profesor deh ya. Papa udah nggak mungkin lah Papa start jadi dosen aja usia 53 gitu. Sekarang saya kan udah pensiun, udah bukan nomor induk dosen nasional, jadi nomor induk dosen khusus ya, di atas 65 itu, dan udah nggak dibayar sertifikasinya oleh pemerintah. Iya Pak, dia bilang ini di persimpangan jalan ini saya ditawarin jadi dosen di Belanda dengan fasilitas seperti orang Belanda. Dalam hati saya kalau bisa janganlah, masa semua ada di luar semua, 3 udah di New York, Belanda gitu. Ya itu tiba-tiba mendadak dia, makanya tadi ngajar yang pagi tadi juga itu digeser make up di Selasa. Jadi tadi udah itu kayak kendaraan yang goyang sekali gitu, yang Suzuki yang dia beli baru, yang Suzuki di atasnya yang bukan R3 itu loh. Ternyata iya, betul. Itu lebih nyaman Livina, lebih nyaman Freed ya. Dia kan punya Livina sama itu. Lebih nyaman Freed. Saya punya Freed gitu. Goncangan gitu saya bikin materi itu nggak bisa di itu. Itu ceritanya dari tadi itu sampai sini sekitar jam 1:30 check-in ya. Terus saya tinggal di Metro Parkview ya, yang di Johar itu loh. Ya saya selama di Semarang nggak pernah tinggal di rumah itu, karena rumah itu ditempatin oleh adik. Nah, tadinya kita udah berencana mau membuat kos-kosan gitu loh, apalagi dekat DR Karyadi, kos-kosannya mungkin juga bisa membantu orang yang mengantar keluarganya sakit. Saya tinggal dengan ongkos yang murah lah, ya misalkan 100, ya. Iya, makanya itu. Nah, IMB-nya juga udah keluar, pas IMB keluar, COVID. Nah, COVID kan udah nggak bisa. Oh iya? Bisa dong nanti. Jadi kalau misalkan ada itu rencananya kan,
ya itu kalau dinaikkan tuh maksimal bisa 14 kamar saya sih. Tapi waktu minta IMB saya cuman lantai 2 aja gitu. Belum sempat ke garap itu. Ya itu adik saya, Mas aku kurang duit gitu, gimana nyulun tulung. Saya kan cuma bisa ngasih berapa lah, enggak seberapa itu saya itu anak saya. Ya udah Pak, aku ngirim 5.000 gitu yang di US. Ya udah. Ini sekarang anak saya lagi deal dengan kontraktor, tapi kalau diborong kan material dari dia mahal banget. Sampai mau ngedak 3 kali 9 aja 27 juta gitu. Waduh. Padahal kan kalau kita barangnya dari kita gimana? Nyewa molen, terus kemudian dicor gitu, terus kita beli aja itunya besinya RAM itu kan, RAM yang udah jadi itu loh, di double 2 disangga sama itu. Di rumah saya di Bandung juga saya gituin, tapi kalau di rumah di Bandung dia bikin RAM-nya sendiri, besi 68 gitu, terus 2, terus di bawah di diagonalnya disangga begitu. Itu tipis saja, ubin dak saya itu cuma 12 cm lah gitu. Kuat. Gitu ceritanya. Aduh, jadi maaf nih, nggak begitu prepare, nggak bisa bikin soal-soal. Oke, kembali ke topiknya. Jadi ya. Terus sekarang, jadi di sekarang itu apa? Istri masih ditinggal di apa? Di Semarang gitu. Di mana? Oh, Banyumanik. Nah, dulu saya ketemu istri saya di Sultan Agung 47, sekarang kan Es Parman itu ya. Apa? Sultan Agung itu? Oh gitu. Oh gitu. Istri saya dulu ya bapaknya pernah jadi pejabat di sini di Rute Perdap kayak gitu. Jadi saya SMA, di SMP kenalan. Jadi oke, maaf nih off the record ya. Keluar topik. Iya ngantuk ya saya. jadi ya, jadi ini operasi solving untuk persamaan linear di segitiga itu dengan menggunakan kesamaan baris ya. Misalkan matriks A itu mempunyai persamaan baris ya dengan matriks B ya. Jika B itu didapatkan dari matriks A dengan melakukan urutan operasi elementary row. Nah, matriks A itu adalah 1, 2, 1 dari kolom 1, kolom 2, 2, 1, minus 1, kolom 3, 0, 1, 2. Sedangkan B itu matriks adalah 2, 1, 2, 2, 1, 4, kolom 1, kolom 2, 4, minus 1, minus 1, ya, 0, kolom 3, 0, 2, 5. Ya. Nah, A bisa dibawakan ke B, yaitu dengan melakukan suatu identifikasi, ya, baris kedua itu ditambah dengan 2 kali baris ketiga, ya, berarti 2 ditambah 2, 4, ya. Kemudian 1 ditambah min 2, maka min 1. Terus 1 ditambah 4, maka 5. Ya, itu. Ya, oke. Nggak tahu nih gimana. Ya, terus yang kedua, baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Ya, baris kedua ini kan, kedua ditukar dengan baris ketiga. Maka dapatlah satunya di sini. Ya, satunya di sini. Terus baris pertama untuk mencapai 2 ya itu ditambah dengan 2 kali barisnya dia sendiri ya. 1 ditambah 2 bentar. Oh, oke. Baris pertama itu menjadi 2 kalinya dari baris dia sendiri ya. Maka 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 ya. Maka jadilah inilah matriks B. Nah, maka
matrik A sekarang mempunyai kesamaan baris dengan matrik B. Jelas bahwa B juga merupakan equivalence baris dari A, ya sebaliknya, ya, dengan membentuk pembalikan baris, yaitu inverse row operation, yaitu R1, ya kalau dari B ke A, ya maka tinggal dikalikan aja, R1 dikalikan setengah, ya. R2 dirubah ke ditukar ke R3. Oke. Sorry. Ya, R2 dirubah dipindah ke R3, dari R3 pindah ke R2, ya. Kemudian R2 dirubah menjadi R2 dikurangi 2R3, ya, pada matrik B untuk sama dengan matrik A. Ini adalah tidak sulit untuk membuktikan bahwa jika A dan B adalah merupakan augmented equivalent baris, ya, matrik augmented equivalent baris dari dua sistem yang mempunyai persamaan linear, dari persamaan linear, lalu kedua sistem tersebut mempunyai set solusi yang sama, ya, yaitu solusi dari satu sistem, ya, menggunakan solusi dari sistem yang lainnya. Jadi sistem A bisa dipakai menyelesaikan matrik A, itu bisa juga dengan menggunakan solusi dari matrik B. Mudah diucapkan, tapi tidak gampang diselesaikan. Ya. Nah, contoh ini adalah suatu contoh sistem yang mempunyai augmented metric. Augmented metric itu kalau kita buat metrik, ya, jadi kalau misalkan X koefisien adalah 1, Y koefisien 2, ya. Nah, kemudian 0 dimasukkan di situ. Jadi 1, 2, 0, ya, yang baris kedua ada 2, 1, 1, ya. Padahal kalau metrik sebenarnya kan harusnya kan sama dengan 0, itu berarti ya X dikalikan, ya, tapi ini 2, ya, bukan, nggak bisa digitukan, ya. Jadi persamaan linear ada 3, ya, dengan kombinasi seperti ini, maka dengan membuat jadi A itu adalah komponen 1, 2, 1, kalau kita lihat tadi 1, ya, kursor saya kemana nih. Nah, 1, 2, 1, ya, kolom kedua ada 2, 1, min 1, ya, sedangkan kita di sini, ya, 1, 2, 1, kita pindahkan 2, 1, 4, ya, plus 4 dengan melakukan suatu kesamaan baris, ya, dengan operasi seperti ini. Operasi ini adalah tidak gampang, ya, karena kita ada contohnya langsung membaca, tapi kalau kita menyelesaikan sendiri tidak semudah itu. Oke, dan sistem-sistem ini mempunyai kesamaan solusi. Matrik, ya. Suatu matrik yang ada dalam medan F, ya, yaitu suatu bauran array, bauran segi 4, rectangular segi 4, ya, dari elemen yang ada pada F atau berasal dari F, ya. Simbol M sub M kali N dari matrik F, ya, menyatakan bahwa kumpulan dari semua M kali N matrik pada
F. Ya. Kemudian matrik ya akan dicatat dengan huruf capital besar, ya. Terus kemudian yaitu dan persamaan A itu sama dengan A sub IJ yang berarti ada pada baris ke I dan kolom ke J. Ya, jadi merupakan satu sel. Ini juga bisa ditulis sebagai AIJ sama dengan metrik A sub IJ. Untuk yang ada, semua metrik mempunyai elemen atau masukan rasional, ya kecuali dinyatakan lain, unless otherwise stated. Oke, nah ini ternyata slide saya lama itu udah saya di PDF-kan. Oke, masuk ke slide lama. Contoh, ya, formula elemen dari AIJ itu sama dengan 1 dibagi I plus J, untuk I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Jadi I-nya itu hanya bergerak dari 1, 2, 3. Sedangkan J-nya itu 1, 4. Berarti metrik ini berukuran 3 kali 4. 3 baris, 4 kolom. Ya. Dimensinya ada 3 kali 4. Ya, sehingga A-nya itu kan barisnya 3. Berarti adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ya kan? Cuman kalau di elemen 1, ya, berarti kalau saya tulis di elemen AIJ, ya, AIJ 1, ya, dan 1. Elemennya di sini adalah ya, 1 ditambah 1 kan. Elemen di itu adalah sama dengan setengah. Sedangkan untuk A12 berarti sepertiga kan. Hanya di sini tuh. Salah mencet. Oke. Oh, kok ini. Ya, elemen di sini adalah 1/1, di sini 1/1+3, di sini 1/1+3, 4, di sini 1/1+5. Karena elemennya adalah 1/1+J, ya, dan seterusnya. Anda bisa isi sendiri. Contoh yang di sini adalah baris 3, kolom keempat.
berarti 1/7 toh? Ya, 1/7. Itu ya definisi ya. Equality of matrix yaitu matriks A dan B dikatakan sama jika A dan B mempunyai ukuran yang sama. Yang pertama ya, kemudian elemen yang terkait corresponding elements A equal A11 sama dengan B11. Jangan A11 sama dengan B12, itu udah enggak. Ya, sehingga A dan B itu adalah subset dari matriks berukuran M kali N ya, dari F-nya itu dari fungsi F. Dan A sama dengan AIC, B sama dengan BIC, ya, di mana AIC sama dengan BIC. Ya, untuk I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan M, karena baris itu 1 sampai M, sedangkan kolom itu baris 1 sampai N. Maka ukuran atau size dari matriks itu adalah M kali N. Oke, definisi kedua ya, itu adalah merupakan tambahan edisi matriks jika A adalah AIC dan B adalah BIC ya, yang mempunyai ukuran sama, maka penjumlahannya ya itu adalah suatu matriks yang didapatkan dari penambahan terkait dengan masing-masing elemen dari A dan B, sehingga A plus B sama dengan A plus AI ya, AIC plus BIC ya, sama dengan AIC plus BIC. Definisi berikutnya yaitu pengalian matriks dengan suatu skalar. Ya, tinggal dimasukkan aja. Ya, kalau T sama dengan A ya, masing-masing elemen dikalikan dengan T. Kan matriks itu dikalikan 5. Jadi masing-masing elemen, misalkan A11 dikalikan 5, A12 juga dikalikan 5, sampai A22 dikalikan, atau AM kali N dikalikan dengan bilangan yang sama. Definisi yang keempat yaitu adalah penjumlahan inverse dari suatu matriks. Ini agak susah. Apabila A itu sama dengan suatu matriks yang membenci elemen A sub IC, lalu minus A dari suatu matriks itu didapatkan dengan mengganti elemen dari A dengan penambahan inverse-nya. Artinya min A sama dengan min AIC sama dengan min dalam kurung min AIC. Oke, kita belum lihat, nanti kita lihat ya. Definisi yang kelima adalah pengurangan matriks ya. Pengurangan matriks didefinisi dengan dua matriks A AIC ditambah dan B sama dengan BIC ya, dengan ukuran sama ya, sehingga seperti biasanya kita dapatkan A min D akan menjadi AIC dikurangi BIC. Hukum terakhir, matriks 0 ya, untuk masing-masing M dan N ya, suatu matriks itu adalah M sub M huruf besar M ya, itu ada artinya udah penjumlahan ya, banyaknya row M, kemudian banyaknya kolom N ya.
yang mempunyai elemen 0 ya dikatakan sebagai geometrik. Ukurannya bisa 2 kali 2 0 0 0 0 0, 3 kali 3 0 0 0 dan seterusnya. Pada seluruh elemen itu sama dengan 0. Oke. Matrix operation ya. Ini associate, nggak ada yang itu, nggak ada yang baru, semua sama, skip aja. Perkalian matriks. Ya. Kalau matriks A dikalikan matriks B, itu tidak sama dengan kalau matriks B dikalikan matriks A. Ya. Jadi kalau ada matriks A dan matriks B dikalikan A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Nah contoh di sini adalah matriks dengan ukuran sama, ya 1, 2, 3, 4, yang berikutnya 5, 6, 7, 8. Maka di situ dikalikan 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, ya, karena perkalian matriks itu adalah lari dan menyerah, turun, ya, lari dari kiri ke kanan, ya 1 dikalikan 5 matriks kiri ke kanan, 2 kali 7 matriks. Yang kedua adalah turun, ya, lari dan turun. Oke. Metrik kolom dan metrik baris kalau dikalikan itu akan menjadi matrik simetrik. Pengalian pecahan, terus baris metrik dikalikan dengan kolom metrik, square metrik, ya. Ya, untuk mengenerate nilai 0, ya maka akan dikalikan dua narasumber, ya, yang sama, atau 1 min 1, ya kan, sumbernya sama, ya. Kemudian dikalikan lagi 1 min 1, ya. Maka 1 dikalikan 1 min 1 kali 1, ya, maka 0, ya. Kemudian kolom kedua, ya, baris kedua yang itu, ya, 1 dikalikan 1 dikali yang baris itu adalah yang baris ini, ya, 1 dikalikan 1 ditambah min 1 kali 1 maka 0, ya. Semuanya hasilnya sama, coba direnungkan sendiri. Perkalian metrik. Definisi yang ketujuh, kalau A adalah IC. Oh, ini udah, ya. Persamaan matrik. Dari linear equation, ya, kita kumpulkan, kita dapat yaitu ukuran M kali N, ya. Fungsi eksplisitnya adalah contoh A11 dikalikan X1 ditambah A12 kalikan X2 sampai A1N kalikan X pangkat N, ya, dengan menggunakan equivalent to a single matrix equation, ya.
Maka kita dapatkan komponen matriknya atau koefisien matriknya, yaitu adalah A11 sampai A1N dan A11 sampai M1, maka ada M baris dan N kolom, di mana N di sini adalah kalau 4 yaitu 4. Masih teori, ini adalah AX sama dengan B, ya sama juga X sama dengan A inverse dikalikan B. Oke. Contohnya ini ya, equivalent to the matrix equation 1 1 1 1 min 1 1 ini. Kemudian karena parameternya adalah variabelnya adalah dari sampai ke 3, ya maka fungsi atau matrik kolomnya yang pada fungsi eksplisif itu terdiri dari 3, ya. Walaupun nanti pada saat perkalian baris ketiga dengan kolom vektor itu akan misalkan hasil 0. Dan kemudian ini dari mana? Z 11, iya betul. Oh sorry, X ya. Y-nya betul 1 min 1. Tapi ini dapat dari mana? Oh given, ini given. Oke, identity matrix. Saya pikir saya mau akhirin sampai di sini dulu aja. Nanti identity. So saya mau absen, silahkan. Saya ingin absennya otomatis, ya. Saya bukakan dulu barcode-nya. Silakan absen. Bisa nggak? Sudah pernah belum? Sudah, Pak. Bisa, Sir. Bisa, oke. Bisa, Sir. Oke, udah semuanya? Jadi saya nggak perlu manggilin satu-satu. Oke, saya refresh. Oh, saya refresh dulu baru realization. Oke, present semua, baru realization. Confirm. Begitu, ya. Oke, semester lalu saya ngajar kalkulus ya, malam ya, sama FEE, fundamental oh bukan, FEE nggak ngajar ya? Ngajar, Pak. Oh ngajar ya? Mana nilai-nilainya puas, nggak ada yang komplain kayaknya. Ya. Tapi saya annoying dari anak industrial gitu, dari B- memang finalnya itu minta tolong, katanya mau dapat beasiswa,
Bisa nggak saya tambahin tugas? Oke, kamu ikut lagi aja kuisnya. Ini ada beberapa kuis yang nilainya kecil. Kalau menurut bagus ya itu. Oke, dah. Kita naikin jadi B. Bisa berubah jadi B. Pak masih bisa itu lagi nggak? Saya begini kesel banget gitu loh. Ya kalau mau itu kan dari awal gitu. Kuisnya juga nilainya di bawah 50 semua gitu. Ya mudah-mudahan di II tidak ada ya. Gentle semuanya udah berusaha begitu ya dapat ya kita terima. Sir, Iya. apa UAS yang kemarin boleh ini nggak sir di share yang kemarin fundamental sama kalkulus? Fundamental sama Barangkali ada pembahasan. oke. Barangkali ada salah ya. Ya, saya juga bisa human error ya. Ini pengen tahu ini aja apa jawaban benernya gitu. Oh, yang benernya. Yang itunya apa? Jawabannya. Cross check ya, cross check. Jawabannya, Sir. Kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya yang apa? FEE. FE boleh. FEE masih bisa berubah ya? Oh gitu. Belum itu. Ya, saya janji minggu ini, tapi minggu ini ada dua tesis yang saya harus baca itu. Oh Ya, baik sir. FEE, saya ingat FEE. Ya. Soalnya belum itu deh. Kalkulus saja ya, kalkulus ya. Kalkulus init. Ya. Oh, jawabannya bukan nilainya ya. Jawabannya, sorry. Jawabannya FEE juga bisa jawabannya. Ini jawabannya kalkulus. Ini banyak yang bisa kok ini, ya. Ya ini bisa. Kalkulus saja, kalkulus ya. FEE aja ya. Jawabannya FEE. FEE. Ini jawabannya nomor 1. Ya. FEE itu saya masih menggunakan itu. Ya. Tapi saya tidak terlalu itu nanti. Ya, asal jalannya benar. Ya. Jarang yang itu benar sekali seperti ini. Ya. Nomor 1, ya. Atau mau saya bagikan? Boleh Pak, bagiin Pak. Boleh. Di filenya. Bagikan aja Pak. Di apa? WA-nya apa? WA-nya? Di grup linear algebra nggak apa-apa Pak? Grup linear algebra. Oke. Emang udah punya grup linear algebra? Udah ada grupnya linear algebra? Oh ini grup kalkulus yang kemarin di Grup kalkulus ya. ganti judulnya aja Pak. Oh gitu. Nah, ini baru. Kalkulus. Linear algebra Pak. Oh, linear. Oh bukan. Oh udah diganti toh? Iya, namanya udah diganti. Oh ini. II sama FEE ini ya? Oke. Nanti sekalian FEE-nya juga nggak apa-apa. Saya pikir nilainya yang mau dihitungin. Liru. Maksudnya nilainya masih bisa berubah Pak? FEE masih. FEE masih. FEE seperti apa sih nilainya?
Tata, saya lihat dulu. Kita itu saya mabok begitu banyak, nggak dikasih istirahat. Apalagi di Telkom itu 27 masuk loh, 27 masuk, 30 masuk, tanggal 2 masuk lagi. Ini kalkulus dulu. Kalau kalkulus sudah fix. FE hampir sama-sama dengan itu apa LCI. Oke. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu jadi gitu aja untuk pertemuan pertama ini, dan pertemuan kedua nanti saya udah lebih firm, lebih siap lah ya. Saya besok saya nggak kemana-mana. Oh iya, mau beli itu, Aisnu mau cari itu apa? Baja ulir. Nah ini sekarang lagi cari tukang aja gitu loh. Nah ini apa kebetulan katanya muridnya anak saya di Maranatha juga punya ponakan atau temennya punya ponakan di sini di Semarang, arsitek. Saya sebenarnya juga punya teman arsitek di Jogosworo di Sugiya Pranoto, tapi udah lama nggak ketemu saya kontaknya di mana. Nggak itu, coba nanti saya itu di Google, barangkali ada di Google gitu. Nah besok mau nanya di itu karena ditawarin 1 meter perseginya daknya itu 1 juta. Saya pengen ngedak pertama itu sebenarnya luas itu ya, yang sebelah letter L itu, yang L yang pertamanya itu 3x9, terus nanti bukan 3x9, 6x9 ya. Terus kemudian nanti yang kedua 3x13 baru lantai 1 itu ya. Tanah itu, dan disebut harganya ditawarin 1 meter perseginya 1 juta. Jadi kalau 9x6 kan wah gede banget dong itu ya, 27 juta itu. Padahal kalau kita tinggal ngundang tukang suruh ngecor gitu aja kan nggak semahal itu. Iya, kualitasnya. Iya, apalagi nanti kalau iya sih gitu. Ya saya kan nggak mungkin bolak-balik sini terus gitu. Ya deh gitu semuanya ya. Selamat malam, terima kasih ya. Malam Sir. Iya. Malam. Terima kasih, Sir. Sama-sama yuk.